Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ketemu lagi kita dalam kuliah troubleshooting 2. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang troubleshooting Arduino Uno atau Arduino saja secara umum. Oke. Nah, di sini ya Bapak akan menyampaikan materi tentang troubleshooting Arduino. Karena begitu banyak pertanyaan-pertanyaan chatting yang masuk ke Bapak tentang Arduino-nya tidak terdeteksi, Arduino-nya rusak, kemudian Arduino-nya panas atau ada komponen yang hangus ya. Nah, untuk hal-hal itu untuk menghindarinya ya, maka kita harus melakukan langkah-langkah troubleshooting atau harus tahu apa-apa saja yang harus dilakukan agar Arduino Uno kita tetap awet, tahan lama dan tidak mudah rusak. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu sebenarnya penyebab kerusakan Arduino Uno itu apa saja. Ya, terjadi banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan yang menyebabkan Arduino Uno itu cepat rusak atau rusak secara tiba-tiba. Oke ya, jadi kesalahan-kesalahan itu ada ini ada 5 ya. Pertama, kesalahan instalasi perkabelan rangkaian. Nah, di dalam kesalahan instalasi perkabelan rangkaian ini ya terjadi karena misalnya PCC terbalik ke ground, misalnya ground terbalik menjadi PCC. Nah, ini juga menyebabkan ya kerusakan yang cukup fatal ya. Tapi tidak serta merta kalau dia menurut lama atau tidaknya kita menyadari terbaliknya kabel PCC terground ya, dari ground ke PCC. Ya, walaupun di dalam rangkaian Arduino itu ada pengamannya, tapi ya kalau pengamannya rusak, misalnya dioda yang penyiarannya rusak atau screennya kalau misalnya dia dilengkapi ada screen, ya sama saja ya kita harus melihat atau menggantinya. Tapi kan tidak mungkin karena komponennya kecil-kecil. Nah, maka perlu diperhatikan sekali lagi atau sebelum dicoba atau diupload program ke dalam rangkaian, kita periksa kembali secara teliti kabel-kabelnya, rangkaiannya ya. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian adalah kesalahan penggunaan power supply. Ini bagaimana maksudnya? Power supply di dalam Arduino itu yang diizinkan adalah yang 9 volt sampai 12 volt ya. Maksimum 12 volt. Walaupun ada regulator tegangannya, tetapi regulator tegangannya itu hanya mampu dia untuk 12 volt. Lebih dari itu ya mungkin pertama kali mungkin dia hidup atau bagus, tapi lama kelamaan atau tiba-tiba dia rusak. Maka gunakanlah power supply yang baik sesuai dengan spesifikasinya. Ya, kita gunakan misalnya adaptor itu adaptor yang bagus, yang arusnya cukup, ya, juga stabil tegangannya. Kemudian kesalahan pada port USB. Nah, ini sering banyak terjadi kesalahan di port USB. Port USB yang tidak terdeteksi, ya, itu menyebabkan kerusakan pada Arduino. Misalnya port USB-nya kabelnya konslet di dalam ya atau rusak, ya itu juga menyebabkan kerusakan untuk Arduino. Nah, kemudian overheating atau kelebihan panas atau panas yang berlebih ini akibat beban arus yang besar di dalam Arduino Uno. Nah, ini juga disebabkan oleh misalnya Arduino itu untuk driver motor itu jangan disatukan dengan Arduino untuk power supply-nya. Kalau kita harus buat satu power supply sendiri untuk driver motor dan motornya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah terkena medan magnet atau listrik statik. Nah, di sini sering kita salah kaprah ya tentang medan magnet dan listrik ya. Jangan dekatkan tadi Arduino dengan medan magnet, misalnya speaker di laptop kan ada speaker, kemudian
dekat dengan HP misalnya ya, atau dekat dengan kulkas yang paling sering kita lakukan, meletakkan Arduino Uno di atas kulkas misalnya, atau dekat dengan kipas angin yang dekat dengan magnetnya itu ya. Ya, jangan ya, kalaupun komponen kita misalnya dengan rangkaian itu menggunakan motor, juga jangan terlalu dekat posisinya dengan motor. Nah, karena medan magnet ini sangat mengganggu dan merusak ya. Dan juga listrik statis. Nah, listrik statis ini misalnya grounding yang tidak bagus juga menyebabkan listrik statis. Kemudian sering disambung cabut gitu, itu juga menimbulkan listrik statik. Oke, itu penyebab kerusakan secara umum ya untuk Arduino Uno. Kemudian penyebab Arduino tidak terdeteksi ya dan tidak bisa upload program ini. Yang kemungkinan pertama itu yang paling umum, yang paling sering kita lupa memilih port serialnya ya, belum dipilih. Itu dari menu tool ya, Bapak tunjukkan. Dari menu tool Arduino itu kan ada ya. Bapak masukkan ke sini. Ya, itu ada menu, ya sering lah kalian lihat ya di Arduino Uno, menu tool itu harus dipilih dulu. Ya, harus dipilih dulu. Harus dipilih dulu. Ya, dari sini. Ya, ini kalau belum dicolokkan port ini kan mati ya, menunya mati. Nah, kalau sudah Bapak colokkan Arduino Uno-nya, nah itu akan nyala ya, akan aktif. Nah, ini jika terdeteksi, ini Bapak sudah colokkan tadi, kita lihat. Nah, portnya aktif ya. Port Arduino Uno-nya COM berapa? Di sini kita harus, ini otomatis memang tadi karena udah dipakai, udah tercentang. Kadang-kadang dia tidak tercentang ya, seperti ini. Nah, ini tercentang ya, karena udah otomatis. Oke, kalau sudah tercentang berarti sudah oke. Sudah bisa upload programnya. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya driver port serial tidak terinstall dengan baik. Ini akibat mungkin ya penyebabnya instalasi di laptop ya tidak bagus, tidak Windowsnya bermasalah, menyebabkan driver port itu tidak terinstall dengan baik. Itu bisa kita atasi dengan cara install lagi drivernya ya, atau kita install lagi ID Arduino-nya. Nah, langkah atau penyebab ketiga yaitu file driver korup atau hilang. Ini sama dengan yang kedua ya, karena kalau filenya hilang atau korup pasti portnya tidak terinstall dengan baik. Kemudian kerusakan pada port USB. Port USB ini bisa rusak akibat terbalik. Ini bukan terbalik ya, sering terjadi putus kabelnya. Kemudian terjadi kerusakan akibat kesalahan penggunaan ya. Ya, ada tegangannya misalnya power supply dari double dia berganda ya, artinya power supply-nya bertabrakan. Satu dayanya itu tegangannya bertabrakan antara power supply input yang kita berikan dari luar dengan power yang dari laptop. Nah, ini hati-hati juga kalau kita menggunakan dua power supply. Yang untuk internal itu pakai port USB saja ya, untuk dari port laptop saja. Sedangkan yang kita mau gunakan untuk Arduino supaya bisa menyala sendiri itu kita lepas dulu. Oke. Kemudian troubleshooting Arduino tidak terdeteksi. Bagaimana kalau tidak terdeteksi? Tadi dari menu tool kita klik tadi centang, kita pilih dulu portnya. Kalau juga tidak terdeteksi, kita install drivernya. Cara gampang menginstal drivernya adalah kita install ulang programnya. Program Arduino Uno itu kita update lagi, kita download lagi yang terbaru. Yang lama kita buang atau kita uninstall. Nah, kita
kita program yang baru atau diinstal ulang yang baru, kita download dari webnya ya, baru kemudian kita coba lagi. Nah kalau nggak bisa juga, misalnya terjadi permasalahan di Windowsnya, kita restart ulang laptop. Nah itu yang mungkin langkah-langkah umum yang sering terjadi jika troubleshootingnya tidak troubleshooting Arduino untuk yang tidak terdeteksi tadi, yang portnya tidak terdeteksi. Nah secara khusus misalnya kita menjumper, itu ada ya di YouTube, kalau kalian cari ada cara menjumper port USB itu dengan PCC yang ada di pin PCC, karena kadang-kadang itu yang rusak adalah regulatornya. Nah itu kalau regulatornya yang rusak, tapi kalau regulatornya yang tidak rusak ya tidak bisa dengan cara itu. Oke, kemudian komponen apa saja yang sering rusak pada Arduino Uno? Nah komponen yang sering rusak di Arduino Uno itu adalah, yang pertama adalah port USB nya, yang kedua adalah regulator tegangan, itu untuk menurunkan tegangan dari 12 volt menjadi 5 volt. Kemudian pin input output, nah, kemudian LED-nya juga bisa rusak ya, misalnya padam atau putus. Kemudian ya yang terakhir adalah IC microcontrollernya sendiri ya. Jadi kalau IC-nya yang rusak ya harus beli lagi. Nah itu yang mungkin sering terjadi kerusakan pada Arduino Uno. Nah kemudian saran agar Arduino tidak cepat rusak, bagaimana caranya supaya tidak rusak? Kita gunakan power supply yang baik dan stabil ya. Jadi adaptor modul power supply yang dijual itu juga bagus ya sudah, tapi kalian periksa dulu tegangannya itu stabil atau tidak, misalnya 29 volt stabil ya, baru bisa digunakan. Kemudian kalau kita menggunakan Arduino di laptop itu, saat kita mau menghidupkan dan mematikan laptop, port USB-nya dicabut dulu ya, dicabut dulu, jangan tersambung saja. Kita sering ya salah atau lupa, mungkin kita sambungkan saja itu, terus kita hidup dan matikan. Itu juga menyebabkan sering menyebabkan listrik statik atau tegangan yang berlebih di dalam port USB, sehingga port USB di Arduino itu rusak. Nah jadi kita harus cabut dulu kalau mau menghidupkan atau mematikan laptopnya. Kemudian pada saat upload, hanya gunakan power supply dari port USB saja. Jadi jangan gunakan port power supply luar. Power supply yang luar dicabut dulu. Itu ya. Jadi itulah cara-cara agar Arduino kita tidak cepat rusak. Dan juga tadi yang pertama juga bisa kita cek dulu ya, rangkaian-rangkaiannya jangan sampai ada yang konslet. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin hanya ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya di kolom komen, dan juga bisa melalui grup WhatsApp ya. Dan jika ada saran-saran jangan lupa dituliskan di kolom komen. Oke, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe. Oke ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.